Halo, salam e-commerce dengan saya Dr. Hendra. Hari ini kita membahas mengenai raising capital, model bisnis B2C, B2B, dan juga model bisnis yang bisa mendisrupsi dan juga industri value chain dari perdagangan daring ini atau e-commerce ya. Kita bicarakan mengenai raising capital. Cara mengumpulkan modal itu dalam e-commerce itu bisa berbagai jenis ya. Yang pertama namanya seed capital. Seed capital itu misalnya si founder ya, secara pribadi, si pengusaha, itu dananya diambil dari mana? Dari dana pribadinya, tabungannya, dari kartu kreditnya, pinjaman kartu kredit, dari peminjaman karena agunan rumah, atau dari IMF, istri mertua family. Oke. Lalu bisa juga melalui elevator pitch ya, yaitu Anda merepresentasikan ya, presentasi 2-3 menit ya, yang ringkas bisnis Anda yang ditujukan untuk meyakinkan investor. Orang-orang mau menginjek dana ya untuk investasi. Elevator pitch. Lalu sumber tradisional, inkubator ya. Eh, di kampus-kampus juga ada inkubator, termasuk Wilmar Business Indonesia juga punya inkubator. Biasanya menyediakan pendanaan yang kecil ya, walaupun nggak besar, ya 50 juta ada ya, dan juga rangkaian-rangkaian jasa ya untuk perusahaan-perusahaan startup atau rintisan. Nah, apa sih kalau mau ingin elevator pitch ya, ingin presentasi ya, apa aja yang harus di dalamnya? Anda elemennya harus ada elemen kunci ya dalam elevator pitches. Introduction ya, pengenalan Anda, siapa aja. Foundernya siapa aja, posisinya apa ya. Sederhana, gambar, nama ya, posisi. Sederhana. Nama perusahaannya, nama brandnya, tagline-nya apa ya, yang dibandingkan dengan perusahaan yang terkenal. Misalnya, my name is X, I'm the founder of Y, and we are the Uber, Amazon of Z. Oke. Background-nya. Jadi asal mula ide Anda dan juga masalah yang Anda coba untuk pecahkan. Jadi bisnis itu adalah pemecahan masalah. Industry size market opportunity-nya. Jadi Anda coba beritahukan fakta singkat ya tentang seberapa besar pasar tersebut ya, yang ya. Lalu model penghasilannya ya, atau metrik pertumbuhannya. Ini adalah sebuah wawasan tentang model penghasilan dari perusahaan dan hasilnya sejauh ini seperti apa. Seberapa cepat pertumbuhannya ya, apakah adaptasinya cepat jika ada. Lalu funding, pendanaan yang sudah berjalan. Jumlah pendanaan yang kamu cari itu berapa? Ya. Dan untuk apa? Apa yang ingin Anda capai dengan pendanaan ini? Lalu yang paling penting untuk investor yang mereka dengar adalah exit strategy. Apa itu exit strategy? Investor ingin dengar bagaimana mereka mendapatkan pengembalian dana tersebut dari yang apa itu? Apakah bunga dan sebagainya. Ini penting banget ya. Lalu bicarakan tentang cara mengumpulkan modal lagi ya, selain dengan inkubator, elevator pitch, dan juga seed capital. Angel investor, ini biasanya sekelompok orang maupun individu ya, yang ingin menginvestasikan uang mereka ya, dengan harapan ada persenan lah ya, ada persenan kepemilikan dalam bisnis tersebut ya. Dan sering dikatakan ini adalah uh, investor pertama di luar uh, outside investor in a startup dalam usaha rintisan ya, angel investor. Lalu ada commercial bank ya seperti biasa, lalu ada venture capital firms. Ini khusus bagi mereka menginjek dana yang mereka kelola ya untuk investor lainnya. Biasanya di tahapan yang berikutnya ya, tahapan besar ini, strategic partner namanya. Ya. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding ini termasuk dalamnya internet ya untuk membuatnya bisa bagi para individu secara pribadi maupun berkelompok untuk juga bersumbangsi lah ya uang ya untuk mendukung sebuah proyek crowdfunding ya. Contohnya ada Kickstarter, Indiegogo ya. Inilah beberapa cara untuk mengumpulkan modal. Class discussion, crowdfunding takes off, oke, sudah meluncur ya crowdfunding tersebut ya. Kira-kira proyek apa dan juga perusahaan apa yang bisa yang berhasil memakai crowdfunding? Apakah ada aspek negatif mengenai crowdfunding dan apa halangan yang dilihat ya dalam pemakaian crowdfunding sebagai sebuah cara untuk mengumpulkan dana perusahaan rintisan? Nah, kita akan belajar mengenai cara kategori dari model bisnis pedagang daring.
memang tidak ada cara yang benar ya, tidak ada cara yang benar. Bahkan Kupang sebagai e-commerce yang paling terkenal di Korea Selatan sekarang ini, dulunya tidak. Itu awalnya berawal dari seperti Groupon. Groupon tuh daily deal, Groupon. Seperti deal Jawa, deal Medan ya, di kota Medan. Awalnya seperti itu, lalu berubah menjadi B2C dan C2C bisnis, oke. Pihak ketiga ya, yang menjembatani antar bisnis konsumen maupun konsumen ke konsumen. Lalu ketika sebelum dia IPO, tepat sebelum IPO dia berubah lagi. Dia tahu bahwa saya kesempatan besar itu adalah end-to-end shopping platform, end-to-end shopping platform dari awal sampai akhir, dari pengalaman laptop, desktop, oke, sampai ke pintu itu mereka layani semuanya. Itu Kupang ya. Makanya bisnis model bisa berubah-ubah ya, tergantung pimpinannya melihat ke depannya seperti apa. Dan juga di-American investor. So, di sini kita kategorikan dari e-commerce sektor ya, B2B, business to business ya, koperasi ke koperasi, teknologi, mobile commerce ya, ada model yang mirip-mirip lah ya di sektor-sektor berbeda. Perusahaan-perusahaan bisa memakai model bisnis yang memang lebih dari satu ya. eBay itu dikatakan market creator ya dalam B2C maupun C2C ya. Jadi memakai internet atau web ya dan juga mobile platform ya. Jadi dua-duanya diambil. E-commerce itu membantu lah istilahnya, membantu. Nah, model bisnis dari B2C itu seperti apa? Dari kooperasi ke konsumen langsung seperti apa ya? Ada e-tailer ya, retail elektronik ya, ada community provider, social network, ada content provider, ada portal, transaction broker, marketer, service provider. Kita lihat apa penjelasannya. Jadi kalau nama e-tailer itu sudah pasti versinya digital, online, virtual, maya, bukan Luna Maya, dari pengecer tradisional namanya e-tailer ya. Jadi sudah pasti model penghasilannya adalah berdasarkan penjualan. Berapa penjualannya, itulah penghasilannya. Variasinya bisa banyak ya. Ada 4 variasi dari e-tailer. Ya, ada virtual merchant, dia beroperasi hanya di dunia maya doang. Ya, tidak tanpa ada dunia tradisional, dunia fisik tidak ada. Contohnya Amazon, dunia maya dong. Kalau lihat tokonya di mana, nah tak ada. Yes, oke. Cuma di dunia maya, tapi dikirimkan secara fisik ya. Lalu ada bricks to clicks. Ini adalah perusahaan subsidiari, perusahaan dan juga divisi yang memang melayani toko-toko fisik ya, dan juga punya toko yang sama juga, Walmart misalnya. Jadi ada offline, ada online, namanya brick and clicks. Oke. Lalu katalog merchant. Ini adalah versi online dari katalog pengiriman langsung ya, surat langsung. Dulu kan pakai brosur-brosur, ini pakai katalog aja, ya katalog merchant. Lalu manufacturer direct, langsung dari pabrikannya, ya, oke, B2C. Jadi pabrik biasanya memproduksi, memakai saluran online nih untuk menjual langsung ke konsumen, misalnya Dell. Mereka itu melewati distribusi yang panjang menjadi langsung ya. Kalau jeans itu langsung namanya adalah factory outlet ya. Ini namanya manufacturer direct ya di e-commerce. Jadi di sini low barrier to entry, hambatannya kecil sekali untuk memasuki dunia e-tailer ini. Nah, di penjelasan dari community provider ya, community provider, penyedia jasa untuk komunitas. Jadi ini menyediakan lingkungan online untuk berjejaring sosial, di mana orang-orang yang punya hobi yang sama bisa bertransaksi, bisa share konten gitu dan berkomunikasi. Misalnya Halodoc ya. Halodoc itu sebuah aplikasi mobile khusus untuk para pasien memang tidak mau takut ya ketemuan dengan dokter itu dan sebagainya, mau jaga jarak dan sebagainya itu bisa ya dengan harga yang relatif murah. Juga tempatnya para dokter tuh share konten, berkomunikasi seluruh Indonesia. Ya, seperti itu community provider itu ya. Contohnya Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest. Revenue modelnya sudah pasti hybrid ya. Hybrid itu maksudnya lebih dari satu. Bisa dikombinasikan ada iklan, ada langganan, ada sales, ada premium, transaction fees, dan sebagainya. Sudah pasti hybrid ya. Oke. Kalau content provider beda lagi. Ini menjadikan konten-konten digital, baik gambar, tulisan maupun multimedia, campuran gambar tulisan dan sebagainya di web. Oke. Termasuk dalamnya bisa hanya berita doang. Contohnya apa?
Anda bisa tahu sendiri. Musik misalnya apa? Yes, lihat aja sendiri ya, apa ya contohnya. Video, teks, artwork, oke. Nah, revenue modelnya gimana? Banyak modelnya, varietasnya, termasuk iklan berlangganan dan juga eh, apa penjualan dari produk digital. Pernahkah Anda dengar ada buku digital? Itu kan bentuknya adalah musik plus video dan teks ya, campurannya ya. Buku-buku itu dibaca diringkas. Jadi video digital. Contohnya kalau nggak salah Pintar, cari di aplikasi Pintar dan sebagainya. Itu agak tren-tren sekarang. Eh, Variasinya ada beberapa. Ada sindikasi, ada agregator. Sindikasi itu maksudnya mereka mendistribusikan konten dihasilkan oleh orang lain. Ya, orang lain hasilkan kontennya, mereka distribusi, sindikasi. Ada aggregator. Mereka mengumpulkan informasi dari berbagai jenis sumber, lalu tambahkan nilai tambah sehingga informasinya jadi layanan yang memang cukup bagus. Misalnya Shopzilla, bisa dicek nanti ya. Nah, diskusi kelas lagi. Apakah mobil yang terkoneksi internet akan menjadi mobil hiburan yang hot di masa depan? Nah, inilah apa nilai tambah dari IoT, Internet of Things, untuk bisnis. Ya. Contohnya kamu lihat Tesla ya. Tesla itu kalau mengemudi mobil itu nggak usah kamu bisa main game ya, nggak usah lihat jalan ya. Kamu bilang mau kemana, jadi nggak usah pegang setirnya, nggak usah tekan gas remnya, nggak usah jalan sendiri dia mau kemana ya. Parkir per sendiri. Internet of Things. Apa sih value dari IoT untuk bisnis? Contoh dari ini connected car. Apa dampak dari IoT terhadap industri konten ya? Industri konten itu ya di website konten-konten ya. Apa masalah yang namakan terhubung ya? Oke, connected cars ya bisa muncul nanti ya. Baik, B2C bisnis model lain namanya portal. Portal itu adalah pencarian ditambahkan paket konten yang terintegrasi beserta jasa-jasanya. Jadi revenue modelnya adalah advertising, referral fee ya, ada referral ya, ada transaction fee, ada subscription, ada premium service ya. Untuk premium service. Variasinya apa aja? Ada horizontal, ada vertical. Horizontal itu secara umum market space-nya seluruh pengguna internet. Kalau vertikal tuh fokus ya, dia specialize karena hanya topik tertentu ya, misalnya SailNet, pencarian ya, search. Kalau transaction broker beda lagi, memproses transaksi online demi konsumen. Jadi proses transaksi tersebut untuk konsumen biasanya dilakukan pribadi-pribadi dengan telepon maupun dengan email. Jadi value proposition yang utamanya adalah menghemat uang, menghemat waktu. Ya, ini transaksi broker doang. Kris bisa termasuk diantaranya. Jadi revenue modelnya berdasarkan transaksi. Jadi dihasilkan 0,0 berapa persen aja mereka ngambil transaksi fee-nya doang. Ya, Kris itu tahu ya. Kris yes, yang sering di OVO, GoPay dan sebagainya. Ya. Lalu industri yang memakai model ini sudah pasti industri keuangan, industri perjalanan, ya, jasa-jasa penempatan kerja, ya, memakai transaksi broker. Market creator. Kalau bicara mengenai market creator, itu menciptakan sebuah lingkungan digital di mana pembeli dan juga penjual bisa bertemu dan bertransaksi. Contohnya eBay, ada Priceline, itu tidak ada inventorinya, tidak ada biaya produksinya, cuma ke market creator doang ya. Revenue modelnya berdasarkan transaction fee, fee to merchant untuk akses, ya itu boleh. On-demand service companies, sharing economy. Kadang-kadang juga bisa sharing economy, misalnya GoPay, Gojek, Grab. Sekarang ini kalau InDrive, mobil, kalau sepeda motor ada Maxim di Indonesia ya. Ini platform yang bisa membuat orang-orang menjual jasa mereka. Dulu ojek offline, sekarang ojeknya online ya. Dulu hanya ngantarin orang, sekarang beli barang ya, belanja dan sebagainya. Uber awalnya itu pertama kali ya, didirikan 2009. Itu langsung beroperasi 480 kota ya, di 69 negara seluruh dunia. Airbnb misalnya, hotel yang di rumah penduduk juga bisa ya, penduduk. Saya juga pernah nginap Airbnb di Amerika ya kemarin 2019. Jadi ditemukan di 2008 sehingga dan beroperasi di 190 negara dan 34.000 kota.
ada 2 juta lebih kamar yang untuk disewa. Airbnb inilah menyebabkan OYO itu ada, ya. RRI Room itu ada, dan sebagainya ya. Oke, baik. Itu market creator namanya, ya. Service provider. Nah, kalau bicara mengenai service provider, itu ada beberapa ya. Contohnya provider layanan jasa. Jasa menyediakan jasa-jasa online ya. Google itu ada Google Map ya, Google Mail, Google Drive. Kemarin di video yang sebelumnya saya jawabnya Google Drive kali ya, Google Cloud saya bilang. Oke, value proposition. Apa sih proposisi nilainya apa? Berharga ya, memudahkan, menghemat uang, alternatif yang menghemat biaya. Benar. Itu dulu kita berpikir ya, mobil-mobil yang keren itu punya mobil GPS ya, punya petanya. Nggak usah lagi pakai Google Maps sekarang, nggak usah pakai GPS mahal sekali, benar ya? Nah, setiap handphone punya Google Map ya. Ini betul-betul low cost alternatif untuk traditional service provider. Revenue modelnya apa? Penjualan service ya, jasa, subscription fee, berlangganan, advertising iklan, dan juga penjualan data pemasaran. Data pemasaran penting banget loh ya. Kebanyakan Walmart, Amazon semuanya pakai data ya, oke, untuk berkembang. Bahkan Facebook juga sama. Lalu kita bicarakan mengenai yang selanjutnya. Setelah B2C, sekarang B2B. Net marketplace, ada terdiri dari e-distributor, e-procurement, pembelian, exchange, dan industry consortium. Private industrial network juga ada. Jadi bedanya dua hal nih ya. Apa sih bedanya Pak? Bisnis modelnya ada net marketplace, ada private industrial network ya, jejaring industri swasta, dan juga betul-betul marketplace. Contohnya siapa, deskripsinya apa, lalu penghasilan dari mana? Ini distributor, contohnya ada dua. Ada Grainger, Amazon Business ya. Lalu deskripsinya adalah sebuah perusahaan online yang versinya retail dan juga versinya grosiran yang mensupply, menawarkan perawatan, perbaikan, dan juga cara menjalankan barang ya, maupun barang-barang lainnya. Ya. E-procurement, pembelian elektronik, ada Perfect Commerce, ada Ariba Supply Network. Ini perusahaan pribadi ya yang menghasilkan pasar maya digital, di mana pembeli dan penjual melakukan transaksi untuk input-input yang tidak langsung ya. Jadi revenue modelnya adalah biayanya doang untuk memasarkan market mapping services untuk jasa-jasa yang telah berhasil ya transaksi. Manajemen rantai pemasok ya. Lalu jasa-jasa fulfillment ya. Mereka berhasil melakukan transaksi. Lalu exchange, go to paper ya. Secara mandiri itu dimiliki oleh marketplace vertical digital untuk bahan materi yang memang langsung ya. Jadi fee dan commission-nya langsung ya, go to paper. Cari aja sendiri. Industri konsorsium, the same supply on, dua contoh dari perusahaan yang dimiliki industri, vertical digital market ya, terbuka untuk menortir ya, mencari-cari pemasok-pemasoknya. Itu fees dan commission berdasarkan transaksi. Lalu bicarakan mengenai P&G dan Walmart, itu adalah private industrial network. Itu adalah jaringan perusahaan yang dimiliki perusahaan yang berkoordinasi dalam rantai pemasok ya, dengan partner yang terbatas. Biasanya ini revenue modelnya adalah biayanya itu dikurangi karena jaringan dari pemilik ya, dan juga pemulihan dari produksi dan juga efisiensi distribusi itu terjadi. Baik, ini distributor ini kan adanya version retail dan wholesale ya, dan grosiran ya. Ada MRO, maintenance, repair, operation ya, dari barang-barang dan juga barang-barang tidak langsung. Inilah e-distributor dimiliki oleh perusahaan yang pribadi ya, sebagai tadi ada dijelaskan sebetulnya ya. Saya pas-pas saja ya. Ini tadi sudah disebutkan. Ini kalau pertukaran juga sama. Tadi sudah disebutkan ya, tadi sama ya. Lalu bagaimana sih e-commerce itu mengubah bisnis? Ini yang sangat saya jelaskan di video berikutnya. Sampai jumpa dengan saya Dr. Hendra. Salam e-commerce. Yes.